Langsung komit ke Sensen dan langsung masuk battle phase ya. Oke. Di sini Rian sudah terlihat kartu tangannya sudah lumayan bagus ya. Dia ada Scrap Raptor, ada Soul Eating Oviraptor juga ya. Oke. Lalu dia menggunakan Cobalt the Grave untuk menghindari penghapusan dari Hapix Feather ya. Jadi karena ada QB, jadi kartu yang tadinya masuk ke Graveyard jadi ke Banish ya. Di sini akan dilanjutkan kombonya Soul Eating Oviraptor dan UCT-nya udah keluar ya. Conductor Tyrannus sudah dikeluarkan. Akan dihancurkan Baby Serasaurus untuk menutup QB ya. Terus Baby Serasaurus juga spare summon Baby Serasaurus lagi, terus Baby Serasaurus dihancurkan untuk summon Baby Serasaurus lagi ya. Jadi Baby Serasaurus champion. Dan di sini dimainkan di biru kembali ke zaman Jurassic. Jadi ini sepertinya adalah sebuah pertandingan yang seru ya, karena ya pengguna deck dinosaurus kena biru. Jadi seperti dikembalikan lagi ke zaman Jurassic ya. Di sini akan dilanjutkan lagi kombonya. Dan akan dibuang ini ya, Side Ranger itu ya. Oke. Terus akan diambil Lulu tadi. Terus sekarang Laulau akan disummon dan dia akan summon Laulau juga. Terus di sini akan di-exit summon monster bintang 6, yaitu adalah Fan ya, Pico Award juga. Akan diaktifkan efeknya di tag satu kartu dan di bounce ya. Terus akan diserang. Apakah ini akan menjadi turn terakhir buat Rian? Oke. Latihan turn, pegawai pertama langsung dihancurkan Brick Blade ya. Karena Fabian Droplet hanya tahan turn ya, jadi juga karena Dryden bisa one turn aja, jadi akan diserang monsternya untuk mengclean boardnya ya dari ini ya, sisi Yunai. Jadi dia ada sekarang akan di stack lagi jadi cap kanan. Apakah dia akan berusaha mengeluarkan Zeus sekarang? Tidak, dia tidak terburu-buru, Tiger Mortar dulu. Oke, dan sekarang akan kemungkinan Zeus ya dengan material 4 ya. Wow, sungguh sesuatu yang menyenangkan ya melihat Zeus sangat banyak digunakan di turnamen ini ya. Layaknya dengan biru juga ya. Karena hari ini kita sudah melihat banyak sekali ya biru dimainkan ya. Oke, jadi ini sekarang akan digunakan cross out hanya karena dia tidak ingin membuang-buang ini, kartunya dibuang percuma oleh Zeus ya. Jadi yang akan dibuang adalah Es Blossom. Itu juga sebagai ya keamanan supaya dia tidak mengambil Es Blossom kemungkinan besar ya di turn selanjutnya ya, karena Es Blossom sudah dikeluarkan satu ya, jadi kemungkinannya hanyalah kecil sekali. Oke, di sini akan diisi boardnya tadi dari combo Keras, Drum, terus sekarang akan dikeluarkan Tugal. Oke, akan dinyalakan efek Kaijin untuk mengambil revolt dan membuang kit sepertinya ya. Oke, dibalikan ke deck maksudnya, bukan dibuang ya. Oke. Jadi revolt akan ditutup. Jadi Yuna juga udah tahu itu adalah revolt ya. Jadi di sini dimainkan Revolt Stone of the Army ya. Jadi akan mengambil Thorny Scale, langsung diaktifkan efeknya, membawa satu kartu dan Ancient Cloak dari deck ya. Oke, Ancient Cloak akan mengambil satu kartu monster TK lagi. Terus Fogblade juga akan di-banish dan bertarget Silent Boots ya untuk di-spare summon ke skill ya. Terus akan di-exist 3. Ya, menjadi Break Sword yang kedua ya. Oke. Di sini akan langsung dilancarkan trap dari ini ya. Free Brigade ya. Free Brigade Revolt, dia akan summon kemungkinan 4 kartu ya, dan akan disummon break ya untuk membanish Break Blade. Oke. Jadi combo masih berjalan. Di sini diaktifkan akan di-banish, terus Nerval akan di-chain. Oke. Nerval akan mengambil Fractal untuk menjaga-jaga di turn berikutnya kalau tidak OTK turn ini ya. Oke. Di-banish dan ambil trap 1. Di-banish lagi. Oh tidak, Smiko yang summon ya. Oke. Terus itu Nyan ya, jangan juga di-on, di-exist 3 lagi. Jadi ini pemain yang sangat baik ya dari Yuna ya. Dia berhasil ini ya, masih jalan walaupun sudah di-negate berkali-kali ya, atau dipatahkan kombonya ya. Oke, nampaknya akan disummon. Oke, dan Tunggal akan spare summon Nerval juga. Xavier akan menyerang. Lalu akan mungkin dijadikan apakah Zeus juga. Wow, ini adalah pertandingan yang sangat seru ya. Jadi Gundam versus Gundam ya. Ini botnya langsung di-clean ya. Jadi ini Taumil mungkin sudah bisa melihat masa depan ya. Jadi dia udah mempersiapkan Fractal di sini ya. Wow,
Gila, akan dikeluarkan Hellsgear, terus dia akan membuang ini ya, mengembalikan satu monster ke decknya ya, tapi tidak, masih tidak mendapatkan buff 2400, jadi diganti jadi Access Code Counter. Dan efeknya diaktifkan, mengambil Hellsgear, attack-nya jadi 5300 dan di banish Lugal, lalu dihancurkan Zeusnya. Wow, sungguh match yang sangat seru ya. Oke, di sini Yuna mendapatkan emergency teleport ya. Apakah dengan kartu ini dia bisa comeback ya? Jadi sebelum giliran berganti dimainkan satu kartu tertutup ya oleh Taumil ya. Oke, jadi di sini dia akan summon Cherubini ya, Link Summon ya. Oke, dia akan membuang Graph, terus Graphnya akan diaktifin. Oke, terus akan di Link Summon menjadi Rusty Bardish kemungkinan ya. Apakah ini bisa menjadi titik terang buat Yuna ya? Oke, efek Cheer akan diaktifkan, terus summon lagi. Oke, dan langsung di Infinite ya, Impermanence ya si Rusty Bardish, jadi tidak bisa menggunakan efek ya. Waduh, lalu Yuna dengan putus asa surrender dengan gaya ya. Oke, ini sekarang pertandingan antara Betrayal dengan Your Father ya. Jadi kita lihat udah dimainkan satu kartu tertutup dan dua kartu tertutup ya di back row ya oleh Betrayal ya, langsung diganti gilirannya, jadi kombonya tidak banyak ya. Baru saja Crusadia Leonis di summon langsung di ini ya, di negate dengan Sound Judgment ya. Jadi sepertinya Betrayal tidak ingin Your Father main ya. Jadi di sini Witch of the Black Voice akan dibuka, terus dia akan mensummon satu monster juga untuk membantu hit ya, serangan langsung. Oke, langsung di NP juga oleh Betrayal. Sekarang putaran masuk di putaran keempat. Jadi di sini kebetulan Your Father dapat Lightning Sound ya, jadi akan digunakan langsung untuk menghancurkan back row ya. Terus akan disummon satu Crusadia monster, lalu langsung di link jadi Crusadia Magius ya. Terus sekarang akan diambil lagi Crusadia Draco dan tadi juga disummon lagi ya satu Crusadia monster lagi untuk di link berdua ya menjadi Regulex. Oke, sampai sini akan disummon lagi Crusadia Leonis untuk ya untuk dibawa Regulex untuk meningkatkan damage juga tadi. Terus Crusadia Revival akan diambil ya. Terus akan dikeluarkan Equimax. Apakah ini reveal yang sangat tepat ya? Jadi di sini Parallel Exit akan disummon dan satu lagi disummon dari deck berkat efeknya ya. Jadi di sini attack-nya kita udah lihat sudah sekitar 6000 ya tadi ya. Oke, di sini akan disummon Dugares. Jadi Dugares ini bisa detach dan meningkatkan damage-nya si Equimax ya. Jadi ini mungkin menjadi OTK ya di turn ini ya. Dan ini menjadi damage yang paling gila ya OTK di sepanjang turnamen ini kemungkinan ya, 25.400 damage-nya tadi. Dia akan summon satu kartu bintang 7 dari ini ya, dari Banish Zone. Oke, di sini terlihat akan dibuat cleaning ya sama si Codename ya. Jadi Boreal Sword Dragon mendapatkan satu ekstra ini ya, satu ekstra serangan di Battle Phase tadi. Oke, jadi masih tersisa 1800 life point dari Ziren. Jadi putaran ketiga dia mengaktifkan efek Misanosaurus, dia akan mengaktifkan efek Genrex juga. Jadi di lapangan sudah ada Ceratosaurus dan Genrex ya. Jadi terus dilanjutkan dengan UCT lagi ya. UCT-nya akan menjalankan efeknya juga untuk Ceratosaurus untuk menutup kartu ya yang non link ya, karena link tidak bisa di posisi kartu tertutup dan defense ya. Oke, di sini Soul Eating Oviraptor dan Genrex akan di exit summon menjadi Evocer Dolka. Jadi sepertinya di sini benar-benar ini ya persiapan untuk comeback ya Ziren ya. Oke, Evocer Dolka akan dijadikan Zeus. Oke, apakah Zeus akan diaktifkan sekarang? Sepertinya iya. Oke, board cleaning yang sangat bagus ya. Oke, sekarang efeknya salah satu monster telah aktif dan Rocket Racer diambil ke tangan ya. Jadi diambil lagi double evolution pill sama Animadorn Allosaurus itu ya. Terus Pankrapop juga akan di Skirasunya. Oke, lanjut di link sama lagi menjadi link Kuribo ya untuk pertahanan juga ya. Apakah ini jadi salah satu match di mana Ziren akan comeback dari keadaan yang sangat sulit ya? Oh, nampaknya permainan dari Codename ini sangat baik ya. Jadi dia melakukan tribute summon menggunakan Kaiju di Pakratops ya, karena Pakratops punya quick effect buat nge-tribute dirinya dan menghancurkan satu kartu ya. Jadi ini permainan sangat baik. Jadi di banish lagi dua kartu untuk memunculkan
yang suruh lagi ya. Di sini akan terjadi penling summon Crystron ya. Oke, jadi dia akan memanggil lagi roket ya, roket tuner ya, itu aku tidak bisa baca namanya, tapi ya yang penting dia pasti tuner ya. Oke, di sini akan terjadi link 3 yaitu Nightmare Unicorn, kemungkinan besar untuk mengembalikan Zeus ya. Oh tidak, bukan Zeus tapi Kuribonya ya. Oke, jadi di sini akan di link 4 sekarang, kemungkinan akses code ya. Oke, akses code sudah muncul, jadi ini code name sudah tidak main-main lagi ya, jadi dia akan mengambil attack dari link 3 unicorn ya, jadi 5300. Dia akan membanis Crystron untuk menghancurkan satu kartu. Rocket Tracernya juga menghancurkan satu kartu untuk men-spell semua satu kartu dari deck ya. Oke, di sini akan dibersihkan build-nya ini ya, Ziren ya, dengan access code ya. Nampaknya ini sudah menjadi penghujung match ya, tapi di sini Codename tidak ingin lengah, dia akan memunculkan Borrowed Savage Dragon ya. Dan dia akan mengambil Borel Sword Dragon, jadi punya Borel counter 4 ya, bisa negate 4 kali di patternnya. Oke, sekarang akan di sinkro lagi menjadi Hot Red Upstream Dragon ya. Oke, efek-efeknya di resolve. Oke, yang terbuang adalah Kera, sayang sekali. Itu adalah satu-satunya kartu yang bisa di normal summon tadi ya. Oke, Full Burial dia akan ya, karena tidak masuk graveyard efeknya tidak jalan seperti yang punya ya. Kita lihat sekarang apakah Tinggi bisa comeback ya. Di sini akan dilakukan Exit Summon menjadi Brotherhood of the Fire Fist. Oke, ini juga salah satu kartu yang lumayan bagus ya. Pilihannya sangat bagus. Oke, di sini permainan Leonardo sangat bagus ya. Dia tribute upload zero-nya untuk mensummon Vision Hero Increase, tapi efeknya upload zero bisa board cleaning ya. Jadi ini yang harus ditakutkan ya Bang, dari ini ya, dari deck hero ya. Jadi pas di turn-nya musuhnya dia tetap bisa board cleaning dengan cara tersebut ya. Jadi sayang sekali monsternya di wipe ya. Oke, sekarang terjadi chain ini ya, chain effect ya. Fion, Resolve, buang Malicious, Unalike Kalidochic, terus membuka Tanky ya. Oke, di sini akan digunakan spell summon lagi dari graveyard. Oke, makin menipis ya ini apa persediaan monster di graveyardnya sendiri ya. Oke, increase dibunuh. Oke, Leonardo mendapatkan Cobalt Grave di turn ini ya. Terus dia mengaktifkan efek dari Fion untuk mengambil Polymerization. Dia akan mensummon Sunrise sepertinya ya. Ya betul, Sunrise dikeluarkan. Oke, di sini efek Sunrise akan diaktifkan untuk mengambil satu Miracle Fusion dari deck ya. Terus langsung diaktifkan Miracle Fusion dengan membanis 2 kartu hero dari graveyard, akan memfusion sama satu elemental hero The Shining ya. Oke, jadi di sini memasuki battle phase, Sunrise akan mengaktifkan efeknya ketika elemental hero menyerang. Dia akan bisa menghancurkan satu ini ya. Oke, di sini Tree Brigade Level juga diaktifkan untuk mensummon Surek kemungkinan ya. Jadi di sini apakah ini bisa menjadi titik comebacknya Shinji ya? Kita lihat. Nah, dia bisa langsung mengaktifkan ini Surek ya. Oke, kartu apa yang akan dibanis? Oke, jadi yang menyerang yang dibanis ya. Oke, Sunrise masih free, bisa menyerang. Lunalight. Oke, di NPC di situ. Oke, kita melihat Shinji memainkan ini ya, Fractal ya di board ya. Terus Sunrise dihancurkan oleh Surek ya. Terus Increase kembali ke field. Oke, di end phase di situ ya. Oke, karena Fractal tidak bisa membunuh Darklo ya. Di sini dilihat masih ada 2 Cobalt Grave ya. Jadi Darklo-nya di tribute untuk mensummon Increase, lalu untuk mengakses Fion untuk mengambil Polymerization lagi kemungkinan ya. Oh tidak, dia mau mengambil Adjusted Goal ya, evil hero-nya dibuang terus mengambil Dark Calling. Oh, berarti di sini akan terjadi fusion summon lagi, kemungkinan besar ada Malicious Bane ya, evil hero Malicious Bane. Kita lihat. Oh, benar sekali, Malicious Bane telah hadir. Oke, ini bisa jadi kartu yang ya salah satu kartu buat cleaning lagi ya, selain Absol Zero tadi ya. Oke. Jadi di sini efek Surek tidak akan bisa aktif karena di Call by the Grave ya. Oke, apakah ini akan menjadi turn terakhir? Ya, sepertinya demikian. Oke, jadi sekarang turn initial surrender.
Di sini akan langsung disummon Kid lalu disambut hangat dengan 3 Brigade Rifle ya. Sepertinya Hansuke tidak ingin memberikan peluang untuk Mr. Surrender ini ya melakukan apapun ya. Jadi sebelum Kidnya berhasil menjalankan efeknya atau di link summon, dia akan langsung nge-banish dengan Shurike ya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Jadi terjadi banyak pergerakan efek ya dari Hansuke ya setelah berhasil dumping semua 3 Brigade combo ke dalam graveyard-nya ya. Oke, di sini akan dimainkan biru dan juga dimainkan Volume Droplet ya. Wow, chain juga sampai ke chain 7 ya. Ini menjadi salah satu match yang paling menyenangkan yang pernah aku lihat di turnamen ini ya. Jadi Volume Droplet telah digunakan oleh Mr. Surrender untuk negate efek dari Shurike dan Rugal tadi ya. Di sini Nibiru sudah berhasil menghantam muka bumi ya. Jadi tinggal menyisakan dirinya dan token ya. Jadi kita lihat efeknya Shurike pun terbantahkan karena tadi ya Volume Droplet. Jadi di sini dimainkan beberapa efek monster dan juga Combat Grave ya dari Hansuke. Jadi untuk menegate efek dari Kid ya. Rugal telah berhasil debuff serangan dari Nibiru. Di sini dilancarkan serangan untuk menghancurkan token ya. Sekarang giliran berganti lagi kepada Hansuke. Kita bisa lihat dia mendapatkan fraktal. Jadi dia akan mensummon burung bangkai ya, sepertinya Svelger ya. Jadi kalau misalkan burung ini disummon dan lawan tidak punya monster, attack-nya jadi 2 kali lipat ya, tambah 2400 dari yang base original attack-nya 2400. Di sini akan disummon Keras dengan cara membuang Keras, lalu mensummon Shurike dan akan membanish Nibiru. Akankah terjadi OTK di turn ini? Sepertinya ya. Sampai di sini saja perjuangan Mr. Surrender. Selamat untuk kedua kontestan ya. Akan diserang dan hampir board cleaning ya. Jadi Zephyros dan Rasi Bardis telah dimusnahkan ya. Dan di sini akan dimainkan Red Raptor Force Strix dan akan di-exit lagi. Apakah menjadi Zeus? Oh, benar, Zeus sudah keluar. Di sini adalah highlight match-nya ya. Jadi ini sudah mencapai klimaksnya ya. Jadi Felzara ingin all out. Jadi untuk menghentikan pergerakan Astra Jingga di putaran ini dia sudah lock menggunakan Zeus ya. Jadi di sini Astra Jingga harus berhati-hati ya, kalau dia sampai melakukan kesalahan ya bakal dihukum dengan Zeus ya. Di sini akan disambut dengan combo awalnya Dark Rebellion Exit Dragon ya. Dia akan menarget Zeus dan Zeusnya tidak mengaktifkan efeknya, mungkin karena dia takut kalau diaktifin malah jadi kacau ya boardnya ya. Di sini akan display summon lagi. Jadi ada 2 bintang 4, apakah akan di-exit lagi? Dan apakah seperti itu? Akan di-exit menjadi Force Strix lagi. Ya, jadi kedua peserta ini membawa rangkap ya Force Strix-nya ya. Dia akan summon 1 kartu Red Raptor dan akan special summon Raider Swing. Dan akan disinkron langsung menjadi Bornot kah? Bornot Savage Dragon keluar di sini ya. Jadi ini merupakan salah satu metode pertahanannya Astra Jingga ya dari serangan Felzara di turn berikutnya ya, atau combo-combo berikutnya ya. Di sini Dark Rebellion Exit Dragon akan di-upgrade menjadi Dark Requiem Exit Dragon ya. Jadi ini dia punya kemampuan untuk menegate. Dan ya, dia membayar 1000 dari efek satu monsternya ya. Di sini board Astra Jingga sangat terlihat secure ya. Jadi Astra Jingga sangat berhati-hati ya tadi ya. Dia sengaja mau memancing Zeusnya dulu baru menyelesaikan kombonya di main phase 2 ya. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus. Jadi efek dari Theo tadi di negate sama Dark Requiem, terus dia akan menggunakan efeknya itu untuk men-spare summon Rebellion Exit Dragon lagi ya. Tampaknya di sini akan di link summon 3 menjadi Rasi Bardis juga sepertinya ya. Rasi Bardis setelah tiba, apakah kombonya akan ini berlangsung? Jadi ada efek dari Asal Falcon yang dinegate oleh Bornot Savage Dragon ya. Di sini masih ada efek dari Rasi Bardis. S akan menegate juga efek dari Rasi Bardis. Ini tidak terlihat bagus ya. Jadi sekian